abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu atubu laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diamalkan setiap habis sholat atau sayyidul istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar a'dham itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan cara membersihkan hati, cara membersihkan hati kita. Jadi hati manusia itu yang bersih itu suatu ketika bisa terkotori, bisa terkotori oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Hati yang kotor itu bisa dibersihkan sehingga kembali menjadi bersih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflaha man tazakka, sungguh akan sukses orang yang membersihkan hati. Sukses hidupnya, maka salah satu caranya adalah bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Nah, sebelum ke sana ada pendahuluan yang perlu saya sampaikan. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, setiap kita pribadi, kita masing-masing terdiri dari tiga unsur. Pertama, unsur jasad, jasad fisik, ya, dari kepala sampai kaki, itu unsur jasad. Karena kita diberi unsur jasad, maka sebagai rasa syukur kita, Pak, kita rawat jasad kita. Kita rawat jasad kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Mandi sehari minimal 2 kali, gosok gigi, ya, kemudian makan makanan yang sehat. Nah, biar jasad ini selalu fit. Ya. Maka di dalam Islam untuk merawat diri itu diantaranya jaga kebersihan, jaga kebersihan. Kemudian pola hidup yang baik, cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu tidurnya cukup, tidak kurang. Ya. Bapak Ibu kalau tidur sehari semalam berapa jam? 7 jam. Minimal 6 jam, maksimal 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga hari. Kan sehari 24 jam. Jadi kalau 8 jam maka panjenengan sudah tidur sepertiga hari. 8 jam sepertiga. Jadi kalau umurnya panjenengan 60 tahun, untuk tidur saja sepertiganya berapa? 20 tahun. Dengan tidur 30 tahun bukan kesel. Maksimal sepertiga jam banyak-banyak. Tidurnya yang cukup. Terus olahraga, digerakkan kaki, tangan kita, badan kita digerakkan. Mau olahraga apa sesuai kesenangan kita masing-masing. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, olahraganya jalan kaki saja. Umurnya 75, bawa raket tenis, tapi terbukti olahraga. Olahraganya nopo tenis.
75 tetes, seluruh penyakit, tidak olahraga. Atau naik sepeda, nggak usah banyak-banyak, setengah jam saja. Jalan kaki setengah jam, naik sepeda setengah jam. Setengah jam itu naik sepeda jauh loh, Bapak Ibu. Saya tuh kalau setengah jam dari Setono, muter lewat PLN sana, terus Hayamuruk, terus pulangnya lewat Batkoro sampai rumahku setengah jam. Jauh ya? Cepat kan? Santai apa ngebut? Jadi setengah jam naik sepeda itu. Padahal nggak kebut, kalau kebut ini bisa sampai Batu setengah jam. Nah itu sudah keperingat, insya Allah sehat. Minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Olahraganya minimal seminggu 3 kali. Jangan kurang. Kemudian pola makan yang baik. Pola makan yang baik, yang seimbang. Kalau dalam Islam makan sebelum makan kalau sudah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi sangat sampai kekenyangan. Tentu saja makan makanan yang halal. Pastikan yang kita makan itu halal. Itu unsur jasad. Kemudian kita juga diberi unsur akal. Diberi akal oleh Allah SWT. Inilah keistimewaan manusia dibanding makhluk Allah yang lain. Binatang tidak diberi akal. Yang diberi akal adalah manusia. Malaikat tidak diberi akal. Malaikat tidak diberi akal oleh Allah. Malaikat tidak diberi naluri, tidak diberi akal. Maka malaikat itu ya taat terus, tidak pernah membantah karena tidak punya hawa nafsu. Nah manusia diberi akal. Istimewanya akal apa? Akal itu semakin dipakai semakin bagus. Gitu. Akal itu semakin dipakai semakin bagus. Jadi kalau panjenengan tidak pernah mikir, itu malah cepat rusak akalnya. Maka dipakai untuk baca, untuk mikir, untuk menganalisa sesuatu, insya Allah sehat. Ya. Orang yang hari ini umurnya 100 tahun masih jalan-jalan tarik takjil sendiri kalau Ramadan, siapa? Terkenal itu Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad itu umurnya 100 tahun. Landung Sari wonten boten 100 tahun sehat. Masya Allah, Mahathir Muhammad 100 tahun. Tadi malam saya ketemu Cina ya, 87 masih sehat, tapi belum 100, masih 87 tahun, belum 100. Nah ini luar biasa, 100 tahun masih sehat, masih jadi perdana menteri. Nah itu akal, semakin dipakai semakin bagus. Kemudian karena akal kita punya kewajiban-kewajiban. Ya, kalau akalnya tidak sehat, tidak punya kewajiban. Orang gila itu tidak punya kewajiban apa-apa. Maka banyak kalau ingin bebas dari kewajiban apa? Jadi gila saja. Nah kemudian akal itu terdapat kurang lebih 707 ayat Al-Quran yang membicarakan tentang akal. Jadi satu Al-Quran itu ada 707 ayat yang membahas tentang akal. Jadi akal itu luar biasa sekali. Itu unsur yang kedua. Manusia itu unsur keduanya akal. Unsur ketiganya golbun atau hati. Kalau hati yang berwujud konkret namanya liver. Ini punya hati di perut sebelah kanan atau kiri. Kalau hati itu, nah itu namanya liver. Ya. Ada yang abstrak, yang tidak berwujud,
itulah yang disebut kolbun atau hati. Kalau bahasa Indonesia hati juga. Kolbun yang bolak-balik. Ya, kolbun itu yang bolak-balik, cenderung bolak-balik. Terkadang baik, terkadang buruk. Itu kolbun. Nah, ini yang mau kita bahas ini, kolbun ini. Kemudian ada istilah dalam Al-Quran fu'ad. Fu'ad itu hati yang sudah terasah, hati yang sudah terasah dengan baik, itu namanya fu'ad, hati kecil. Nah, kalau orang Pekalongan atau orang Indonesia mengatakannya hati kecil. Hati kecil saya mengatakan begini, nah, itu berarti hati yang sudah terbimbing atau tercerahkan. Qalbun atau fu'adun. Nah, macam-macam hati, kualitas hati ada 3. 1, qalbun mayyitun, hati yang mati. Jadi ada orang yang hatinya mati, tidak mampu merasakan pancaran-pancaran kebaikan atau menolak cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikan dari Allah pun ditolak. Itu tandanya orang yang hatinya mati. Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati yang mati itu seperti botol yang tertutup. Botol tertutup, dituang air 1 ember, terisi apa? Ya tidak terisi, mau ditutup. Tapi kalau hatinya bersih, terbuka, maka botol dituang air, tidak usah 1 ember, setengah ember saja langsung penuh. Nah, jangan sampai hati kita mati, tertutup seperti botol. Nah, hati yang hidup punya peluang mati, tapi hati yang mati bisa dihidupkan. Nah, tergantung keadaannya. Kalau yang hidup hati-hati bisa mati kalau tidak dirawat. Kalau yang mati, kalau menyadari bisa dihidupkan. Ya, itu yang yang pertama, qalbun mayyitun. Kemudian yang kedua, qalbun maridun. Qalbun maridun, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya ada penyakit, sudah ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gimana hati yang berpenyakit ini? Merasa hampa pada saat beribadah. Jadi dia ibadah sholat, puasa, tapi hampa, tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kedamaian. Nah, itu hatinya sakit. Ya. Sama dengan begini, orang sakit, makanan-makanan enak, ribet. Enak apa betul? Ya, kan? Kalau sedang sakit itu makanan apa saja biasanya enak itu nggak enak, sate nggak enak, opor ayam nggak enak, apalagi tempe tahu. Opor ayam, sop kaki kambing juga nggak enak kalau sedang sakit, tidak enak. Nah, itu hambar. Kemudian yang ketiga, qalbun salim. Nah, ini yang kita harus capai. Hati yang selamat atau hati yang bersih. Hati yang memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi orang yang hatinya bersih itu, orang yang qalbun salim itu cenderung untuk belajar agama, memahami agama, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu orang yang hatinya salim, sehat atau bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membersihkan hati yang kotor? Atau menyembuhkan hati yang sakit? Kalau yang sudah bersih, tidak usah dibahas. Kalau sudah bersih, tidak usah dibahas, ya. Yang perlu dibahas, kalau hati kita kotor atau hati kita
Kalau kita punya teman atau saudara atau siapa saja hatinya sakit, gimana sikap kita? Doakan, pertama didoakan. Mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dinasihati kalau mau. Dinasihati. Tidak harus berhasil. Jadi kan kalau menasihati itu tidak harus berhasil. Yang penting menasihati. Berhasil tidak berhasil itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberi petunjuk itu Allah, bukan kita. Kita hanya berusaha untuk menemukan. Jadi orang mencari hidayah. Mencari hidayah itu bukan Pak, sama orang sholat bu, dengan orang kosong. Aku dulu itu dari hidayah. Benar kan? Hidayah itu harus dicari, bukan diem toh nanti dapat hidayah berubah itu enggak tentu. Harus dicari baru nanti Allah memberi hadiah, memberi hidayah kepada kita. Kalau kita nggak pernah mencari hidayah, Allah tidak akan memberikan hidayah. Gitu. Ya walaupun masih hampa ke masjid, nanti lama-lama hatinya terbuka, dibukakan Allah sehingga ke masjid itu nikmat, sholat itu nikmat, ibadah kepada Allah itu menenangkan. Baik. Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Itu bisa dibuka surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Surat Al-A'la. Apa itu surat Al-A'la? Sabbihis 14 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, menegakkan sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita membersihkan hati kita atau menyembuhkan hati yang sakit. Jadi kata Allah, siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan hatinya dari dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Pertama, wadakaros marobbi, selalu berzikir. Wadakaros marobbi, selalu berzikir dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Zikir, ingat kepada Allah. Itu tahu mau membersihkan hati, caranya adalah selalu ingat Allah atau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik zikir dengan lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya zikir dengan lisan. Ada zikir dengan hati, lisannya tidak bunyi apa-apa tapi hatinya selalu berzikir. Ada zikir dengan perbuatan, hatinya tidak ngomong apa-apa, lisannya juga diam, tapi perbuatannya baik. Jadi setiap orang yang berbuat baik, hakikatnya dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ibu, bapak melakukan kebaikan itu otomatis sudah berzikir. Karena orang yang ingat Allah pasti amalnya soleh. Orang yang sedang maksiat pasti sedang lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang maksiat itu pasti lupa Allah. Kalau dia ingat Allah, tidak berani maksiat. Itu pentingnya zikir. Pentingnya zikir itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, sudah ingat banyak ingat Allah apa belum? Gimana jawabnya, Pak? Kalau ditanya, Bapak Ibu sudah banyak ingat Allah, banyak berpikir kepada Allah? Harus tahu banyak berpikir itu cirinya seperti apa, gitu. Harus tahu gitu. Cirinya orang yang banyak berpikir itu seperti apa? Cirinya 3. Orang yang banyak berpikir itu cirinya 3. 1, zikir pagi, mengamalkan zikir pagi, zikir petang. Sudah apa? Belum. Zikir pagi dan petang. Nah, tadi sore zikir berapa betul? Sebelum maghrib. Terus tadi pagi sesudah subuh zikir apa tidak? Zikir pagi, zikir petang. Ya. Kalau saya pendek-pendek saja, tidak usah yang panjang. 5 menit paling. Pertama Al-Fatihah. Al-Fatihah hafal nggih? Masuk Al-Fatihah ora hafal. Al-Fatihah. Terus Al-Baqarah 10 ayat. Al-Baqarah 10 ayat. Ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus ayat kursi. Dan 1 ayat sesudahnya. Berarti 2. 5 dengan 2 7. Terus Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai kafirin. 10 Al-Baqarah. Al-Fatihah 10 ditambah 10 ayat Al-Baqarah. Terus Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas apa tuh? Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Nah, kalau sudah begitu, terus syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Asbahna wa amsayna. Kalau sore dibalik Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Terus istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. Selesai. Zikir pagi, zikir petang itu. Ya sama, zikir pagi, zikir petang. Bedanya tadi kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, belakangnya sama. Kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Bedanya itu Pak. Itu namanya zikir pagi, zikir petang. 1. Kalau sudah mengamalkan itu berarti sudah banyak berpikir kepada Allah. Yang kedua, zikir sesudah sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu berzikir. Nah itu ciri kedua. Ya. Yang ketiga, zikir pada saat-saat tertentu. Zikir pada saat-saat tertentu. Maksudnya gimana? Panjenengan dapat nikmat, zikirin alhamdulillah. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Merasa berat melakukan pekerjaan, la haula wala quwwata illa billah. Merasa takjub, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Jadi zikir tertentu itu mau makan, Bismillahirrahmanirrahim.
makan, masuk WC, keluar WC, doa itu zikir. Doa itu zikir. Ya. Jadi berdoa itu zikir. Bapak jenengan kan mau tidur doa, mau tidur doa, itu zikir terus itu isinya. Nah itu 3 itu. Kalau 3 itu sudah diamalkan, berarti Bapak Ibu sudah banyak berzikir. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, monggo diamalkan. Itu yang pertama, cara membersihkan hati, wa dzakaros marobbihi. Ya. Kemudian cara yang kedua membersihkan hati itu fasolat, yaitu menjaga, memelihara sholat sebagai tiang agama. Masalah dirawat, dijaga, dirawat, jangan sampai kumuh, jangan sampai tidak terpelihara. Dipelihara jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Dipelihara betul-betul sholat 5 waktunya. Nah itu ciri yang kedua. Maka Allah mengatakan as-sholatu imadun, di sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya ambruk, ya agamanya ambruk. Maksudnya sholatnya ambruk gimana? Gak melakukan sholat, sholatnya ditinggal, 5 waktunya ditinggal, atau sebagian ditinggal, sebagian dikerjakan. Nah, itu sholatnya ambruk. Kalau sholatnya ambruk, maka agamanya ambruk. Kalau agamanya ambruk, maka hatinya kotor. Maka supaya hatinya bersih, tegakkan sholat 5 waktu dengan baik. Kalau bisa sholatnya berkualitas. Kalau bisa sholatnya berkualitas. Sholat berkualitas itu gimana? Sholat 5 waktunya berjamaah. Itu berkualitas. Kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau jamaah pahalanya 27, kan berarti berkualitas. Kemudian jumlah rakaat sholatnya sehari semalam, kalau berkualitas berapa? 40 rakaat. 40 rakaat. Kalau sholat wajib berapa rakaat? 17. Sholat sunnah rawatib minimal 10. 17 dengan 10 27. Sholat tahajud 11. 27 dengan 11 38. Sholat duha 2 rakaat 40 rakaat. Jadi kan sampun apa dereng? 40 rakaat. Itu berkualitas. 5 waktu rakaat sama itu kan 5 waktu daripada orang. Ya. Nah, tapi kalau ingin berkualitas 40 rakaat. Tahajudnya 11 rakaat, rawatibnya 10. 10 itu sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, 4, sesudah zuhur 2, 6, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, 10. Nah, 10. Terus duha 2 rakaat. Ya, monggo sholatnya berkualitas. Kalau sholatnya berkualitas, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibersihkan hati kita oleh Allah. Jadi sholat itu membersihkan hati. Otomatis dosa-dosa kita, kalau sholat itu dosa-dosanya berguguran, otomatis berguguran. Kemudian yang ketiga, cara membersihkan hati gimana? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mengutamakan kehidupan akhirat tapi tidak lupa kehidupan dunia. Jadi hidup kita ini orientasinya akhirat, tujuan utamanya akhirat, tapi jangan lupa dunia. Dunianya tetap dicari, bisa sugih. Sugih ibadahnya kencang, nah itu hebat itu. Allah itu ya.
Tapi yang paling bagus ibadahnya kenceng, duitnya banyak. Paling bagus. Jadi maksudnya begini, mengutamakan kehidupan akhirat itu gini. Ini kalau saya begini, akhirat saya bagaimana? Kalau saya melakukan ini, akhirat saya bagaimana? Itu yang dipikirkan dalam hidup itu. Yang dipikirkan itu. Dan insya Allah nanti dunianya kena. Dunianya kena. Kalau orang mikir akhirat, nanti dunianya ikut. Tapi kalau orang mikir dunia, akhiratnya tidak ikut. Seperti apa namanya, orang mengatakan begini, menanam padi akan tumbuh rumput. Menanam padi akan tumbuh rumput. Kalau menanam rumput, tumbuh padi betul? Tidak akan. Nah, menanam padi itu namanya mencari akhirat. Mencari akhirat, menanam padi akan tumbuh rumput. Dunianya ikut otomatis. Yakin nomor. Tapi kalau menanam rumput, artinya mencari dunia, akhiratnya tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh padi. Maka orang Islam yang ingin membersihkan hatinya, orang orientasi hidupnya, tujuan hidup utamanya adalah akhir. Ini saya kalau kerja begini, akhirat saya gimana? Gitu. Kalau akhiratnya bagus, lanjutkan. Ini kalau saya mencari duit caranya begini, akhirat saya bagaimana? Nah, gitu. Insya Allah nanti dunianya ikut semua. Itu sudah janji Allah gitu. Ya, janji Allah seperti itu. Jadi apa namanya, dunianya akhiratnya yang dikejar, nanti dunia ini. Saya kemarin dikirim WA, saya kejar dunia, dunianya lari. Saya kejar dunia, dunianya lari. Sekarang saya balik, bagaimana biar dunia itu menunggu saya? Maka yang saya kejar apa? Ibadah saya. Saya lakukan sholat dengan baik, saya lakukan puasa dengan baik, saya lakukan ini dengan baik, ini dengan baik. Ini dunianya datang dengan sendiri. Masya Allah. Dunianya menunggu. Kita kejar ibadah, dunianya menunggu. Tapi kalau kita kejar dunia, maka dunianya lari. Kejar dunia, dunianya lari. Tapi kalau kita buat dunianya menunggu, yang kita kejar ibadah kepada Allah Subhanahu. Orang yang khusyuk sholatnya, tertib sholatnya, sholatnya berkualitas, insya Allah dunianya ikut. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir, ciri-ciri orang yang hatinya bersih. Ciri-ciri, ini panjangan dadah betul ciri-ciri ini. Kalau dadah berarti hatinya banyak bersih. Satu, nikmat di dalam beribadah. Jadi ada ibadah nikmat betul. Rasa nikmat betul. Dan kalau rasa nikmat berarti hatinya masih kotor. Mudah disentuh dengan nasihat. Dinasihati kita apa? Kan ada orang kalau dinasihati jengkel. Dinasihati jengkel, betul. Orang terima, dinasihati orang terima. Tapi ada orang yang dinasihati matur gampang. Nah itu hatinya bersih. Ya. Kemudian punya jiwa tawakal. Orang yang hatinya bersih punya jiwa tawakal, tidak tamak. Pokoknya kerja sungguh-sungguh, hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang hatinya bersih memiliki kesolehan. Memiliki kesolehan. Orangnya soleh. Biasanya orang yang hatinya bersih, orangnya soleh. Yang kelima, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Sekali berbuat baik, dijaga, dirawat kebaikan itu untuk dilakukan seterusnya. Istiqomah. Istiqomah berat lumayan
istirohat dan istiqomah. Yang keenam, mampu mengendalikan emosi. Nah, orang jengkelan, orang yang hatinya bersih itu orang jengkelan. Yang ketujuh, memiliki jiwa pemaaf, dapat memaafkan. Yang kedelapan, gemar bertaubat. Sedikit-sedikit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang kesepuluh, jujur dalam hidupnya. Orang yang hatinya bersih, jujur dalam hidup. Itulah Bapak Ibu ciri 9 ciri orang yang